Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah kalkulus diferensial pada pertemuan ke-12 bersama dengan Ibu Dr. Faranina Yulian MPD. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga sudah siap untuk mempelajari materi pada hari ini. Baik, kita mulai saja. Tujuan daripada pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu memahami diferensiasi implisit, diferensial dan aproksimasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan diferensiasi implisit, diferensial dan aproksimasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan soal tentang diferensiasi implisit, diferensial, dan aproksimasi. Selanjutnya adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu diferensiasi implisit dan diferensial dan aproksimasi. Baik, selanjutnya kita akan mulai dari diferensiasi implisit. Diferensiasi implisit memiliki pengertian yaitu metode untuk mencari dy per dx tanpa terlebih dahulu menyelesaikan secara gamblang persamaan yang diberikan untuk y dalam x. Kita lihat contoh daripada diferensiasi implisit. Cari dy per dx jika 4x kuadrat kurangi 3y sama dengan x pangkat 3 kurangi 1. Penyelesaiannya di sini ada metode 1, yaitu kita dapat menyelesaikan persamaan yang diberikan untuk y secara gamblang sebagai berikut. Nah ini kita keluarkan y daripada persamaan yang di ruas kiri, yaitu y dalam kurung 4x kuadrat kurangi 3 sama dengan x pangkat 3 kurangi 1. Sehingga nilai y itu sama dengan x pangkat 3 kurangi 1 per 4x pangkat 2 kurangi 3. Selanjutnya dengan aturan diferensial, kita rubah dy per dx atau kita cari dy per dx-nya. Sehingga hasilnya adalah 4x kuadrat kurangi 3 kali 3x kuadrat kurangi x pangkat 3 kurangi 1 kali 8x per 4x kuadrat kurangi 3 pangkat 2. Nah ini adalah rumusnya hampir mirip seperti turunan ya. Jadi ini adalah U per V, di mana rumusnya untuk mencari turunan U per V itu, maka ini nilai daripada V kali turunan daripada U dikurangi nilai atau persamaan V kali turunan daripada ini adalah turunan daripada V ya. Jadi ini U kali turunan daripada V. Kemudian dibagi dengan 4x kuadrat kurangi 3 adalah V kuadrat. Nah, selanjutnya setelah itu kita kalikan satu per satu. Yang atas dulu kita kalikan. Nah, setelah dikalikan satu per satu, kemudian kita sederhanakan. Sehingga hasil akhirnya adalah 4x pangkat 4 kurangi 9x kuadrat tambah 8x per, nah ini ditulis kembali. Lalu selanjutnya adalah metode 2 dengan menggunakan diferensiasi implisit. Kita samakan turunan-turunan kedua ruas dari d per dx. Kita tuliskan dalam kurung 4x kuadrat y kurangi 3 y sama dengan d per dx dalam kurung x pangkat 3 kurangi 1. Setelah menggunakan aturan hasil kali pada sub pertama, kita peroleh, nah ini ya, 4x kuadrat kali dy per dx tambah, nah ini maaf harusnya satu aja ya tambahnya ya, tambah y kali 8x dikurangi 3 kali dy per dx sama dengan 3x pangkat 2.
Nah, 3x pangkat 2 itu adalah turunan yang pertama yang ini ya. Jadi turunan pertama daripada x. Kemudian ini 4x kuadrat dy per dx. Nah, ini kita keluarkan ya. Setelah itu ternyata ditambah ya 4x kuadrat kali dy per dx tambah, nah ini harusnya 1 ya, ini salah ya, tambahnya hanya 1 y kali 8x kurangi 3 dy per dx sama dengan 3x kuadrat. Selanjutnya, dy per dx dalam kurung 4x pangkat 2 kurangi 3 sama dengan 3x kuadrat kurangi 8xy. Sehingga dy per dx sama dengan 3x kuadrat per 4x kuadrat kurangi 3. Nah, ini adalah gambar grafiknya. Dua jawaban ini kelihatannya berlainan. Untuk suatu hal, jawaban yang diperoleh dari metode 1 hanya melibatkan X, sedangkan jawaban dari metode 2 melibatkan X maupun Y. Namun, ingat bahwa persamaan yang semua dapat dipecahkan untuk Y dalam bentuk X dan memberikan Y sama dengan dalam kurung X pangkat 3 kurangi 1 per 4x kuadrat kurangi 3. Ketika kita mensubstitusi Y sama dengan dalam kurung X pangkat 3 kurangi 1 per 4x kuadrat kurangi 3 ke dalam ekspresi untuk dy per dx yang baru saja diperoleh, kita mendapatkan yang berikut. Dy per dx, nah lanjutannya ya dari yang metode 2 sama dengan 3x kuadrat kurangi 8xy per 4x kuadrat kurangi 3. Kita ganti y-nya dengan persamaan x pangkat 3 kurangi 3 per 4x pangkat 2 kurangi 3. Sehingga setelah kita kalikan ini 8x dengan pecahan ini, hasilnya menjadi 12x pangkat 4 kurangi 9x kuadrat kurangi 8x pangkat 4 tambah 8x per dalam kurung 4x pangkat 2 kurangi 3 pangkat 2 sama dengan, setelah kita hitung atau kita sederhanakan, hasil akhirnya adalah 4x pangkat 2 kurangi 9x pangkat 2 tambah 8x per dalam kurung 4x pangkat 2 kurangi 3 dalam kurung pangkat 2. Nah, ini kurang ya, harusnya pangkat 2 sebentar. Nah, ini di sini harusnya kita tulis pangkat 2. Oke. Baik, selanjutnya kita lihat contoh 2. Carilah dy per dx jika x pangkat 2 tambah 5y pangkat 3 sama dengan x tambah 9. Nah, penyelesaiannya dengan diferensiasi implisit d kita tuliskan d per dx dalam kurung, nah ini persamaannya kita tuliskan kembali. Setelah itu kita masukkan d per dx nya ke dalam persamaan yang ada y nya. Jadi di sini kan d saja ya di luarnya. Nah, sekarang 2 ini kita cari turunannya 2x, kemudian dimasukkan atau dikalikan dengan 5y pangkat 3. Nah, jadi 15y pangkat 2, ini cari turunannya dulu, tapi ini kita tuliskan jadi dy per dx gitu ya. Tadinya d saja menjadi dy per dx, ini tandanya kita sudah menurunkannya. Selanjutnya yang ini d per dx, maka kita cari turunan daripada x tambah 9. Nah, yang bisa diturunkan yang ada variabel x-nya saja ya. Di sini adalah angkanya variabelnya adalah x saja, x pangkat 1.
X pangkat 1 turunannya adalah 1, sehingga kita tulis di sini 1. 9-nya tidak usah kita turunkan atau turunannya menjadi 0 ya. Selanjutnya dari sini, nah kita sederhanakan kembali menjadi dy per dx 1 kurangi 2x per 15y kuadrat. Nah ini adalah sederhananya, begitu ya. Selanjutnya teorema A, aturan pangkat. Misalkan R sebarang bilangan rasional, maka untuk X lebih besar dari 0, dx dalam kurung X pangkat R sama dengan R kali X pangkat R kurangi 1. Jika R dapat dituliskan dalam suku terendah sebagai R sama dengan P per Q. Di mana Q ganjil, maka dx dalam kurung X pangkat R sama dengan R kali X pangkat R kurangi 1 untuk semua X. Kita lihat contoh 4. Nah, jika Y sama dengan 2X pangkat 5 per 3 tambah akar X kuadrat tambah 1. Kita cari di sini dx Y atau diferensiasi dari X terhadap Y. Penyelesaiannya dengan menggunakan teorema A dan aturan rantai, kita mempunyai dxy itu sama dengan 2 dx x pangkat 5 per 3 tambah dx dalam kurung, nah ini tadinya akar, kita rubah jadi pangkat, maka tadinya akar jadi pangkatnya setengah. Dx x pangkat 2 tambah 1 dalam kurung, pangkatkan setengah. Setelah itu kita cari turunan pertama daripada X pangkat 5 per 3. Hasilnya ternyata 5 per 3 X pangkat 5 per 3 kurangi 1. Tambah, nah ini tadinya kan pangkatnya di sini ya. Kita pindahkan ke depan, jadi 1 per 2. Persamaannya tetap, X pangkat 2 tambah 1 pangkat 1 per 2 kurangi 1. Ya, pangkatnya kurangi 1. Dikalikan dengan 2x. Nah, 2x ini dari mana? 2x ini adalah turunan daripada x kuadrat. Selanjutnya kita sederhanakan. 2 kali 5 per 3 hasilnya adalah 10 per 3. Kemudian 5 per 3 kurangi 1 adalah hasilnya, kita tulis sini ya, 5 per 3 kurangi 1, nah hasilnya adalah kita buat jadi pecahan dulu ya. Di sini 3, ini tetap kita tulis 5. Nah, kita cari ini kurang ya. Berapa bagi 3 hasilnya 1? Nah, ternyata 3 bagi 3 adalah hasilnya 1. Sehingga 5 kurangi 3 menjadi 2. Kemudian per 3, sehingga hasilnya adalah 2 per 3. Lalu ini setengah, nah X pangkat 2 tambah 1 pangkat setengah kurangi 1 kali 2X. Nah ini hasilnya ternyata ini dibagi ya jadi 1 atau jadi X ya. Kemudian apa ini? Setengah kurangi 1 itu menjadi negatif setengah. Nah, negatif setengah ternyata berarti pecahannya ada di bawah. Jadi, akar X kuadrat tambah 1 di bawahnya. Atasnya adalah 1. Maaf, ini salah ya, bukan 1, harusnya adalah X ya. Nah, ini adalah X harusnya. Karena ini kan ada sisanya X ya, jadi 10 harusnya adalah 10 per 3 X pangkat 2 per 3 tambah X per akar X pangkat 2
tambah 1. Ini tulisannya